Kalian ya sekarang ini kan sebagai pengurus OSIS nih, eee, s sudah pernah tahu atau dengar nggak ini terkait dengan pemilu, apa sih gitu, menurut kalian pemilu? Jadi sangat penting bagi Gen Z sepantaran saya untuk sangat peduli dengan pemilu ini. Kebetulan banget Kak, saya tadi habis ikut sosialisasi dari KPU-nya Ah, langsung, dan KPU itu juga sudah memberikan informasi gimana sih cara kita mencari track record dari calon-calon pemimpin. Jadi jawabannya itu ada di websitenya KPU. Kita kan di sini juga masih berusia 16 tahun ya, jadi pastinya belum seberapa paham gitu loh tentang pemilu tuh kayak gimana sih. Mungkin taunya juga sekedar pemilu secara garis besar, tapi kalau pemilu secara detailnya tuh kami juga belum tahu. Jadi menurut kami sosialisasinya dari KPU tuh sangat penting untuk kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman milih semua, apa kabarnya? Nah, saya balik lagi nih di Studio Segmen Edukasi dan Demokrasi Podcast KPU Kabupaten Nganjuk. Nah, kali ini kita mau ngobrol santai tapi serius. Nah, serius soal apa? Soal Gen Z dan demokrasi. Kenapa penting? Ya, karena Gen Z akan meneruskan proses demokrasi di masa depan. Nah, sudah hadir bersama saya ini dua orang. Nah, dua orang, apa kabarnya adik-adik? Alhamdulillah Baik, baik, sehat Bapak. Bapak. Oke. Jangan panggil Bapak, nanti saya kelihatan tua. Oke. Belum saya perkenalkan ya. Oke. Masih tetap bersama saya Cak Beki. Hari ini saya akan ditemani oleh dua orang yang keren-keren, anak muda yang sangat atraktif dan aktif di sekolahnya masing-masing di Kabupaten Nganjuk. Ada yang ini namanya siapa? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Berlian Dimara Cinta, akrab dipanggil Cinta dari SMA Negeri 2 Nganjuk. Oke. Nah, kalau yang satunya? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Asta Pramudita. Saya kerap dipanggil Asta dan saya juga berasal dari SMA Negeri 2 Nganjuk. Nah, untuk Asta dan Cinta ini, Cinta. sekarang usianya berapa nih? Saya 16 tahun. 16 tahun. Sama, saya juga 16 tahun. Oke, jadi belum pernah ikut memilih di pemilu maupun pilkada ya? Belum. Belum. Nah, kalau untuk tahun pemilu tahun, berikutnya pasti nanti sudah jadi pemilih nanti berarti ini? Iya betul Sudah sekali sudah, Kak. oke. Nah, eee, berarti untuk yang kemarin ini belum belum ada ikut-ikut, apa ya, terlibat dalam pemilu atau pilkada atau cuman denger-denger gitu aja? Belum sih, cuman denger-denger aja. Denger-denger aja. Nah, kalau Asta? Ya sama Bapak. Sama ya. Nah, eee, kalau kalian ya sekarang ini kan sebagai pengurus OSIS nih, sudah pernah tahu atau dengar nggak ini terkait dengan pemilu, apa sih gitu, menurut kalian pemilu itu? Kalau dari Cinta gimana? Oke, mohon izin menjawab. Kalau dari saya sendiri, pemilu itu kan merupakan pemilihan umum, di Ya. mana, pemilihan ini itu, tujuannya adalah mendengarkan suara dari rakyat atau rakyat menggunakan hak suaranya Mhm. untuk, mengikuti pemilihan umum ini sendiri. Mhm. Iya. Nah, kalau Asta? Kalau saya hampir sama seperti Cinta, untuk pemilu sendiri itu seperti yang kita tahu bahwasanya seperti yang namanya pemilu atau pemilihan umum yang ini digunakan untuk kita sebagai masyarakat atau warga negara tersebut memilih suatu dewan atau pimpinan bagi negara itu sendiri. Oke. Nah, eee, seberapa penting sih nanti peran kalian sebagai generasi muda dalam pemilu-pemilu mendatang? Kalau dari Asta nih gimana? Kalau menurut saya sendiri, pemilu ini sangat penting, apalagi kita generasi muda yang disebut-sebut banyak orang itu sebagai generasi penerus Mhm. yang di mana nantinya pasti kan akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan dari yang generasi pemimpin sekarang ke zaman saya atau teman-teman saya yang akan mendatang. Mhm. Jadi sangat penting bagi Gen Z sepantaran saya untuk sangat peduli dengan pemilu ini. Mhm. Nah, bentuk kepeduliannya seperti apa sih? Nah, untuk bentuk kepedulian sendiri itu bisa seperti, kita mulai sekarang itu jangan acuh terkait pemilu itu, Mhm. tapi juga, sering-sering lihat informasi atau mungkin juga,
aktif terkait hal-hal demokrasi yang di mana hal ini tuh, penting untuk kemajuan bangsa kita sendiri. Karena kalau tidak kita ya siapa lagi sih yang mau peduli sama bangsa sendiri gitu. Oke, kalau Cinta gimana, Cit? Kalau saya sama Asta hampir sama sih, Kak. Kok sama Pastinya terus? karena kita satu klub ya, Klub ya? Satu ya, klub, klop iya. banget. Back to topic ya, Kak. Jadi menurut saya sendiri, jelas peran Gen Z itu sangat penting, apalagi kan sudah kita ketahui bahwasanya presentasenya Gen Z di pemilu yang mendatang itu sudah 50% lebih. 50% lebih. Iya, di Oke. mana nantinya suara dari Gen Z itu akan menjadi mayoritas untuk penentuan siapakah pemimpin kita, Mhm. siapakah pemimpin negeri ini. Jadi pastinya peran Gen Z itu sangat-sangat penting. Saat ini misalkan kalian jadi pemilih gitu, apa yang menjadi pertimbangan utama bagi kalian itu dalam memilih seorang pemimpin atau seorang anggota legislatif gitu? Apa kira-kira? Baik, Cinta? kalau dari saya sendiri ya Kak, Heeh, menurut saya, heeh. dari pribadi saya itu yang paling saya lihat adalah track recordnya. Track Track record-nya. recordnya dari calon pemimpin kita Mhm, ini. Lalu yang kedua pastinya kita lihat bagaimana caranya calon pemimpin itu berkampanye juga. mhm, Karena menurut saya ketika beliau-beliau itu berkampanye, itu mhm, juga menjadi penentu bagi kami Gen mhm, Z untuk dapat tertarik dan percaya mhm. dari visi misi dari calon pemimpin kita. Ya. Asta gimana? Kalau saya sendiri juga hampir sama Mhm, Cinta. Menurut saya yang paling penting itu dari, pribadi beliau. mhm, Ketika seorang pemimpin mencalonkan menjadi pemimpin, itu pasti orang tuh pertama melihat tentang pribadi beliau. mhm, Yang di mana, pemimpin ini sangat erat sekali dengan yang namanya tanggung jawab atau amanah. mhm. Jadi kalau seorang pemimpin tidak bisa mengemban tanggung jawab atau amanah, itu juga ke depannya pasti akan sangat membuat pertimbangan bagi masyarakat atau warga warga lainnya. Milih. Jadi, menurut saya yang paling penting itu pribadi dan juga baru ke visi misi itu sendiri. Oke. Nah, karena ini penting, kalian tadi bilang tadi track record, terus apa, kepribadian, terus visi misi. Nah, gimana kalian, nanti bisa bilang ini track record-nya bagus, ini enggak bagus? Dari mana kalian akan mengetahui itu? Nah, kebetulan banget Kak, saya tadi habis ikut sosialisasi dari KPU-nya Ah, langsung dan KPU itu juga sudah memberikan informasi gimana sih cara kita mencari track record dari calon-calon pemimpin. Jadi, jawabannya itu ada di websitenya KPU. Tadi KPU juga menyatakan kalau misalnya, segala sesuatu informasi tentang bakal calon yang ada di websitenya KPU itu sudah pasti benar. Jadi, sebagai Gen Z yang pilihnya itu harus benar-benar cocok ya, mhm, menurut saya melalui websitenya KPU itu tadilah mhm, kuncinya supaya kita bisa tahu gimana sih calon pemimpin yang baik nantinya. oke. Kalau Asta? Saya, sedikit menambahkan aja, Ah, yang disampaikan Cinta betul, itu ah, juga tapi juga bisa kita cek track record itu dari, eee, media sosial pribadi, calon pemimpin tersebut. mhm, Seperti, profil Instagram-nya, mhm. atau mungkin dari TikTok-nya beliau-beliau itu, Nah seperti itu. nah, tapi kan nggak menjamin juga ya, orang yang diposting di media sosialnya itu kan pasti sesuatu yang paling menarik bagi dirinya, Iya. ya kan? Iya. Terus, selain dari situ kan tadi ada yang dari websitenya KPU, terus dari media sosialnya. Nah, kalau dari media sosialnya pasti kan, ini yang ditampilkan yang positif, yang paling menarik, foto dia yang paling ganteng, terus apa, video-video dia yang paling apa ya, inilah, menarik, bisa membuat orang empati. Nah, selain dari itu, kira-kira dari mana lagi nanti, kalian bisa mencari informasi itu? Kalau apa, kalau kalian, gimana caranya itu? Kalau saat ini Mhm, sebagai Gen Z kami yang utama tetap ikut arahan dari KPU tadi sih, Kak. mhm, Tetap lewat websitenya KPU. Tapi mhm, kalau misalnya cara lain selain lihat websitenya KPU, ya tetap dengan medsos-medsosnya itu atau mungkin bisa tanya ke orang tua kita. Karena kan mhm, orang tua kita kan lebih, apa ya, istilahnya tuh lebih tahu politik yang lebih dulu gitu loh dibanding mhm. kita yang Gen Z yang masih banyak belajar dan masih cari tahu, gitu sih. Oke.
Menarik juga. Jadi intinya ada beberapa sumber, mulai Iya, dari website resmi website, ya, betul, tuh websitenya KPU. websitenya KPU. Terus apa, media sosial ya, tanya orang tua. Untuk saat ini nih ya, apa sih yang menjadi hambatan kalian gitu, untuk bisa mendapatkan informasi tentang, apa ya, misalkan sekarang ini kalian jadi pemilih, Iya. anggaplah kalian sekarang jadi pemilih. Saat ini apa, kendala yang dialami yang menjadi penghambat bagi kalian untuk mendapatkan informasi-informasi terkait dengan, calon pemimpin gitu? Kan saat ini kan ya, banyak ya misal pemberitaan baik dari TV, kita lihat di, media massa baik di koran, di, apa, pemberitaan-pemberitaan di website itu, terus, kan banyak gitu. Nah, apa yang menjadi kendala bagi kalian, untuk bisa menentukan pilihan, "Saya akan memilih calon ini nih, terbaik bagi saya." Apa ya? Apa kira-kira? Seperti Kalau ini, Asta Kak. Asta dulu. Iya, kadang kan kalau kita Gen Z ya, Mhm. itu biasanya kalau apalagi marak banget yang namanya digital, Heeh. internet. Nah, itu kan pastinya kalau, udah di internet itu banyak banget informasi yang kita dapat. Apalagi juga, tadi bisa disebutkan bahwasanya dapat informasi juga dari TV. Mhm. Nah, kita tuh sebagai Gen Z, untuk menentukan pilihan sulit itu karena informasi itu terlalu tertumpuk-tumpuk. Jadi, kita mendapatkan banyak informasi, tapi informasinya juga itu nggak selaras, yang di mana kadang itu ada kayak nampilin sisi negatifnya, ada yang nampilin sisi positifnya. Jadi tuh, apa ya istilahnya, kita Gen Z tuh kadang labil untuk Labil, milih Mhm, yang mana gitu. oke. Nah kalau betul. cinta gimana? Kalau hambatan dari diri saya sendiri ya Kak, nggak jauh beda. Mhm. Kalau dari saya sih lebih ke, kurang percaya aja sih, kan banyak media yang katanya tadi juga bertumpuk-tumpuk sehingga ada yang bilang calon yang satu itu kayak gini, yang dua tuh kayak gini, sehingga kita tuh bingung ini tuh yang dipercaya tuh harusnya yang mana sih. Jadi hambatannya lebih ke bingung mau percaya yang mana, tapi karena tadi udah dapat, materi dari sosialisasi bahwasanya info yang valid itu ada di websitenya KPU, jadi, mulai sejak hari ini saya akan lebih memilih cek di websitenya KPU aja dibanding berita-berita yang lain sih, Kak. Oke. Berarti saat ini, bisa disimpulkan yang menyulitkan itu adalah menyaring informasi itu Iya, ya betul kalian ya? betul, Kak. Ini yang bener mana, Iya, ya kan? Iya. betul. Yang hoax yang mana Iya, gitu ya? Gitu ya, oh. Jadi, menyaring informasi dengan banyaknya informasi yang cukup banyak itu cukup menyulitkan. Nah ini tentu akan menjadi PR bagi kita semua ya, apa, baik dari guru di sekolah ya, Iya. terus apa, teman-teman satu tongkrongan gitu ya, betul. dan lingkungan sekitar itu bagaimana memberikan informasi itu, "Ini loh informasi yang benar," itu masih, susah yang kalian dapatkan di situ untuk disaring itu ya? Betul betul sekali, Kak. Oke. Eee, nah untuk gini, kira-kira apa menurut kalian dengan sulitnya menyaring informasi dari berbagai macam sumber ya, baik dari media sosial, TV, koran, terus, website berita gitu. Eee, apa sih, kira-kira yang nanti bisa membantu kalian untuk memudahkan kalian menyaring informasi itu kira-kira apa? Mu Cinta mungkin? Seperti yang udah saya sebutkan tadi ya, Kak, dari banyaknya kendala yang saya alami itu, Mhm. solusi saya saat ini ya yang satu itu tadi tetap cek ke websitenya supaya saya tahu banget info validnya gimana sih calon pemimpin yang akan saya pilih Mhm. sesuai dengan visi misinya beliau-beliau itu. Dan yang kedua saya tetap minta saran ke orang tua, tapi bukan untuk, apa ya, bukan untuk matok nanti pilihan saya yang sesuai sarannya orang Harus tua, sama cuman gitu, iya, nggak cuma harus bahan sama gitu ya? pertimbangannya aja, kira-kira ini Bahan tuh pertimbangan. iya, kayak gimana, gitu aja Nah sih, Kak. kalau, Asta, kira-kira apa yang bisa memudahkan kamu gitu ke depan untuk menyaring informasi terkait calon pemimpin di masa depan gitu? Ya, kalau menurut saya sendiri ya, Kak, eee, betul yang dikatakan oleh Cinta melalui website, namun juga bisa untuk kita yang, apa ya, istilahnya udah punya kemantapan hati atau ketepatan untuk memilih, itu betul-betul
ditetapkan, maksudnya betul-betul ditanamkan. Mhm. Jadi biar tetap sepaham sama, calonnya itu. Terus, kalau mungkin di tongkrongan gitu kalau kayak, apa, nerima-nerima info-info yang kayak gitu kayak gimana, itu, menurut saya juga tetap ngasih yang, apa ya, istilahnya biar sepaham gitu loh, Kak. Mhm. Biar nggak, eee, melenceng ataupun bisa ngerubah, yang udah ditanemin, seperti itu. Maksudnya sepaham itu gimana maknanya sepaham? Biar, apa ya istilahnya, Kayak tetap tetap, di calon yang ini. iya tetap Oh, berarti kan pilihannya kan sama kan konsisten. kalau kayak gitu, kan setiap orang punya pilihan yang boleh punya pilihan yang beda? Enggak, maksudnya kadang kan kalau di tongkrongan tuh kayak ngobrolin si A contohnya, Iya. terus kita milihnya si B, Nah, tapi di tongkrongan ya nggak apa-apa ikut ngobrol si A aja, tapi heeh. tetap milihnya si B Oh gitu. gitu. Konsisten Iya, ya, konsisten istilahnya. Tadi kan kalian bilang, masih sulit menyaring, terus kemudian akan tanya ke beberapa orang, Iya, orang tua atau mungkin guru, teman-teman teman-teman dan setongkrongan. sebagainya. Eee, Kira-kira sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga, misalnya KPU, Bawaslu itu penting enggak sih? Untuk, bisa memberikan informasi bagi generasi kayak semacam kalian ini? Iya, Penting penting Penting? banget sih, penting. Kak. Karena kan dari, kita kan di sini juga masih berusia 16 tahun ya. Jadi pastinya belum seberapa paham gitu loh tentang Mhm. pemilu tuh kayak gimana sih. Mungkin taunya juga sekedar pemilu secara garis besar, tapi kalau pemilu s secara detailnya tuh kami juga belum tahu. Jadi menurut kami sosialisasinya dari KPU tuh sangat penting untuk kami. Oke. Nah, kira-kira nih, bentuk sosialisasi kalian itu, yang kalian inginkan itu seperti apa sih? Kalau menurut saya pribadi, betul sangat penting, untuk KPU sendiri perlu mengadakan sosialisasi itu, yang menyadarkan anak-anak muda itu Mhm, bagaimana pentingnya suara kita tuh untuk masa depan bangsa. Jadi, biar teman-teman tuh nggak acuh sama yang namanya pemilu gitu, Kak. mhm, Terus juga menurut saya selain ke teman-teman, itu juga, alangkah baiknya disosialisasikan juga ke guru-guru pengajar, yang mhm. di mana nanti, guru-guru itu bisa juga Memberikan memberikan informasi. informasi ke anak muridnya saat mengajar, seperti itu. Nah, bentuk sosialisasi yang paling menarik bagi kalian tuh yang bagaimana? Kalau menurut saya sendiri itu, sosialisasi yang nggak materi aja, tapi juga ada kayak sesi Iya, gamenya seperti itu, Oh, jadi yang ada banyak sisi game, interaksi sama interaksi teman-teman, gitu ya? seperti itu. Oke, interaksi. iya. Jadi, nggak melulu diceramai gitu ya? Iya Iya, Jadi di model game misalnya kayak Outbound gitu ya? iya, seperti itu. Outbound atau mungkin, model-model permainan apalah kayak seperti itu ya? Iya, iya, Nggak betul, Kak. harus permainan yang sifatnya online, tapi mungkin permainan-permainan fisik Iya, juga boleh gitu ya, Mbak, ya? supaya iya, kan kalau materi biasanya capek-capek juga ya, Kak, Oke. makanya kita perlu game. Oh, perlu game. Jadi, Iya, di situ akan memberikan pengalaman lain gitu ya? iya, iya. Oke. izin menambahkan aja Heeh. sih, Kak, kalau menurut saya selain game itu yang menurut saya menarik dan nggak bikin kita bosan itu selain materinya kita tuh juga diberikan contohnya secara langsung. Jadi misalnya kayak sosialisasi gimana caranya buat milih. Jadi kita tuh yang langsung diperankan gitu loh. Kalau Mhm. milihnya tuh step-stepnya tuh kayak gini, pertama harus gini, kedua harus gini. Jadi nggak yang cuma diterangin kalau step satu harus gini gini gini, tapi kita langsung melakukan step tersebut. Oke, jadi disimulasikan Iya, kayak misalkan betul. simulasi nyoblos seperti Betul, Kak, ini gitu setuju. ya. Terus jadi, lebih ada tampilan visual yang bisa kalian bayangkan gitu ya Iya, berarti. Nah, yang namanya tampilan visual kadang-kadang kan, banyak ya, ada yang sifatnya bentuknya apa, video atau iya. apa kayak gitu, itu cukup membantu ndak kalau 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 bagi kalian gitu? Misalnya kita bikin video simulasi nih, misalnya cara mencoblos seperti ini seperti ini. Ini cara cara mencoblosnya nanti akan, pemberian suara kita akan mencoblos seperti ini, terus kita datang ke TPS seperti ini. Dengan cuman video dengan, kalau apa ya, yang bagi kalian gitu lebih enakan video seperti itu atau, kalian turut serta gitu? Lebih baik ke yang turut serta sih, Kak. Soalnya kalau video tuh nggak nggak semua anak tuh kadang memperhatikan ketika Mhm, sosialisasi. mhm, Terus malah, membuat bosen, karena kan cuman bosen. melihat dan mendengar aja. Tapi kalau langsung mencoba itu kan seperti ada tantangan tersendiri buat teman-teman, seperti itu. Oke. Berarti, di sini, ke depan ini perlu anu ya, banyak model-model sosialisasi yang lebih, Praktik. disukai Iya, disukai gitu ya. betul, Kak. Oke, jadi
nggak harus, Full materi. full materi gitu karena Betul. jenuh gitu ya? Iya. Jenuh. Oke. Nah, terakhir nih, apa yang membuat kalian bangga ini misal, jadi pemilih? Apa yang, membuat, kalian bangga menjadi pemilih? Karena ketika kita bisa memilih, Mhm. berarti kita udah bisa menyuarakan hak kita sebagai warga negara, Kak. Dari situlah kita bangga, kita sadar, "Oh ternyata aku sebagai warga negara tuh punya hak ya untuk memilih siapa pemimpinku," gitu. Oke. Kalau Asta? Tentunya pasti bangga karena saya sudah memilih itu juga sama dengan sudah, eee, membangun bangsa ini, udah menentukan pemimpin yang di mana untuk, keberlangsungan atau keberlanjutan negara ini sendiri, Nah, seperti itu. jadi itu tuh, eee, bangga menjadi pemilih karena sudah diberikan kesempatan berkontribusi ya, terhadap bangsa dan negara gitu ya? Betul, Ya betul, betul. Kak. Oke. Closing statement untuk teman-teman, Gen Z di Nganjuk ini. Apa ini untuk, yang bisa disampaikan oleh Berli maupun Asta mungkin nggak panjang-panjang, Iya, 2 atau 3 kalimat. mmm, jangan golput, kita wajib berkontribusi karena kita Gen Z yang cerdas. Oke. Asta? Pastikan memilih karena satu suara menentukan untuk kelangsungan dunia. Oke, mantap sekali, tepuk tangan. Oke teman-teman semuanya, teman-teman milih semua sudah berbagi energi dan semangat hari ini ya, untuk di podcast Sedudo KPU Kabupaten Nganjuk. Jangan lupa untuk terus mengikuti media sosial KPU Kabupaten Nganjuk mulai dari Facebook, Instagram, X, TikTok maupun YouTube KPU Kabupaten Nganjuk agar tidak ketinggalan informasi terbaru seputar kepemiluan dan edukasi demokrasi. Dan untuk tayangan podcast Sedudo ini, silahkan share, tinggalkan komentar agar konten-konten edukatif dari KPU Kabupaten Nganjuk bisa menjangkau lebih banyak masyarakat. Nah, saya Cak Beki, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.